Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria Normayanti Delanangkur dengan NIM 2003030020, kelas A semester 1 jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan review dari buku ke-15 pengantar Sosiologi. Bab 1, Historisitas Individu. Di sini berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting dalam sejarah. Yang pasti, struktur sosial dapat dan terkadang memang memberi individu tertentu kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi, pernyataan penjelas penting dalam kasus-kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan individu-individu itu, semenarik apapun ini. Sebaliknya itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Gerakan-gerakan sosial ini tepatnya adalah struktur sosial yang muncul di kalangan pekerja untuk menanggapi tekanan individu yang diterapkan pada mereka oleh struktur sosial kapitalis dan tentu saja oleh aspek-aspek sosial umum. Bab 2, sifat manusia dalam berpikir prosesual. Konsep sifat manusia ini memang merupakan konstituen penting dari beberapa pendekatan alternatif untuk prosesual, yang semuanya mengambil kesinambungan individu dari waktu ke waktu menjadi non-problematik. Oleh karena itu, untuk pandangan prosesual yang dimulai dengan masalah keseimbangan itu, langkah pertama yang penting adalah membahas konsep kuadrat manusia, menanyakan jenis konsep kuadrat manusia yang mungkin dalam asumsi prosesual. Dalam perjalanan kehidupan manusia, seorang ilmuwan sosial yang bekerja pasti menemui banyak konsep tentang sifat manusia. Orang terbiasa beralih di antara mereka, dari Homo economicus ke obat bius yang terlalu disosialisasikan, dari ego dan ide ke tempat temperamen yang dibangun secara genetis, dari plasitas Gretzi yang tak terbatas hingga emosi universal Ekman. Bab 3, ekologi terkait. Secara khusus, sejarah korporeal, peringatan, dan substansif memberikan dasar bagi tuntutan yang digunakan oleh aktivitas yang sedang berlangsung untuk menciptakan garis keturunan yang akan kita identifikasi sebagai seorang atau kelompok. Tetapi di sisi lain, karena semuanya berubah, semua bergantung. Saat ini adalah semua yang ada dan semua efek masa lalu harus bekerja melalui pengkodean yang dikombinasi dengan aksi momen-momen telah mempertahankan efek-efek tersebut di seluruh sukasi hadiah kontingen hingga yang sekarang. Di masa kini, yang sinkronis itu, aspek-aspek masa lalu yang dikodekan itu pasti memiliki efeknya, tidak dengan cara apapun secara otomatis, tetapi dengan resiko revisi dan pengalihan yang sama yang menghadapi semua aspek masa kini. Fakta teoritis penting tentang perjalanan adalah bahwa hal ini terjadi di dalam jaringan hubungan sosial yang rumit. Dengan menggunakan kata itu, saya tentu saja mengacu pada tradisi kerja yang panjang yang belum secara eksplisit mengidentifikasi dirinya sebagai prosesualis. Ini telah mengidentifikasi dirinya lebih sebagai kontekstual dan ruang daripada kontekstual dalam waktu. Bab 4, sosiologi rilis. Dalam dua fenomena garis keturunan di satu sisi dan ekologis di sisi lain, kita telah melihat dua aspek temporalitas. Dalam garis keturunan kita melihat bahwa waktu diakronis dan narasi, karir kemunculan.
Dalam ekologi, kita melihat waktu sinkronis dari penentuan bersama, waktu tindakan, waktu kenyataan, dan pengalaman. Bab ini akan memperluas analisis prosesualisme dengan menyelidiki secara mendalam sifat ganda temporalitas dengan fokus pada sinkronis. Sisi naratif diakronis dari temporalitas telah dianalisis dengan baik di tempat lain. Saya sendiri telah menerbitkan diskusi ekstensi tentangnya dalam Time Matters. Bab 5. Masalah kelebihan. Demonstrasi bahwa kelebihan adalah masalah independen yang tunduk pada bentuk penyelidikan independen yang mengarah ke analisis teoritis tentang jenis-jenis kelebihan atau terlalu banyak versus terlalu banyak, dan tingkat kelebihan atau individu dan sosial. Bab ini kemudian membahas 5 kemungkinan mekanisme kelebihan: kelebihan beban, pembiasaan, kontekstualitas nilai, gangguan kelompok, dan sosialisasi berlebihan. Banyak di antaranya yang terbukti menjadi motivasi alternatif dari struktur sosial seperti pasar dan hierarki yang biasanya dilihat sebagai cara untuk menangani masalah kelangkaan. Ini hanyalah kenyamanan untuk eksposisi. Masalah kelebihan sebagian besar sama untuk entitas individu dan sosial, dan mekanisme sosial secara khusus terkait dengan tipe sosial tertentu dari pembuatan garis keturunan. Bab 6. Hasil ide. Para ekonom tampaknya sering menulis tentang hal-hal tanpa akhir: neraca pembayaran, pengangguran, hasil sekuritas. Ini adalah hal-hal yang berfluktuasi tanpa henti. Tidak ada hasil, tidak ada akhir. Sebaliknya, ada tingkat equilibrium yang longgar, atau mungkin tren yang stabil dalam jangka panjang, dan berbagai gangguan terkadang cukup besar di sekitar dalam jangka pendek. Banyak dari sosiologi adalah tentang tujuan daripada menengah seharusnya tidak mengejutkan kita, karena begitu banyak sosiologi antara tentang individu, status sosial, pendapatan, kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Semua hal yang dimiliki oleh Mr. Fusco. Bab 7. Tatanan dan proses sosial. Maurice Janowitz berusaha memperbaruinya pada tahun 1970-an, tetapi seperti para pendahulunya, dia tidak mengaitkannya dengan teori sosial atau politik umum. Selain itu, dia dan orang Chicago sebelumnya menggunakan frase kontrol sosial untuk merujuk pada proses sebagai pemilihan umum di satu sisi, dan spesifik aturan geng tertentu di sisi lain. Istilah itu tidak terlalu spesifik. Selain itu, setelah tahun 1960-an, frasa kontrol sosial memperoleh konotasi merendahkan, terutama digunakan untuk melabeli apa yang dianggap sebagai mode dominasi penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan oleh lembaga negara, dan lebih luas lagi untuk menunjukkan dominasi individu bawahan oleh elit. Jadi, pengguna non-pejoratif sebelumnya tidak bertahan, dan saya di sini menggunakan istilah yang lebih umum, tatanan sosial. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.